Halo teman-teman, selamat datang di program PKBN 2K BPK Penabur Jakarta. Hari ini kita akan membahas soal penguasaan diri. Ada satu pertanyaan paling mendasar, kenapa kita sulit banget menguasai diri? Ternyata itu semua terjadi karena kini kita hidup di tengah dunia yang modern. Di dalam zaman yang modern itu, ada kompetisi, kesibukan, belum lagi target pribadi kita. Ada juga keinginan, kesenangan, tetapi juga ada kesulitan, kesedihan, dan juga kekecewaan. Jadi, terlalu banyak macam situasi dalam kehidupan kita, sehingga kita sering kali sulit menemukan keadaan yang ideal. Kenapa? Karena semuanya bergantian dengan begitu cepat. Jadi kalau kita sampai merasa jenuh, marah, putus asa, malas, atau bahkan sampai mati rasa deh. Kalau itu berlebihan, disitulah sebenarnya tanda bahwa kita sedang tidak mampu mengendalikan diri. Nah, gimana rasanya ngelihat kemacetan kayak gitu? Ramai dan bising banget, bikin pikiran kacau. Yang dekat jadi jauh, jengkel dan putus asa banget kan? Apalagi kalau berlangsung rutin, jenuh gak sih? Mau setiap hari jalanan yang sepi dan lancar kayak gini? Atau kayak gini? Ya, kita semua pasti maunya juga kayak gitu sih. Tapi kalau kita maksa, apa yang terjadi ya? Kemungkinan besar yang terjadi adalah lalu lintas akan diacuhkan. Semua akan kacau balau. Merugikan pengendara lain juga. Sampai yang terburuk bisa terjadi sebuah kecelakaan loh. Curang. Apa kaitannya sikap curang dengan penguasaan diri? Setiap kita tidak bisa menguasai diri, kita akan melakukan apa saja untuk unggul pada kompetisi dan mencapai ambisi kita. Akhirnya, curang. Iya, jadi benar sekali. Waktu kita menyontek, sebenarnya kita sedang tidak tahu cara yang baik, tidak dapat menguasai diri, padahal untuk mencapai tujuan yang baik loh. Jadi, teman-teman bisa lihat kan, tanpa penguasaan diri yang baik, kita akan mengubah hal yang baik jadi buruk dan salah loh. Jadi, apa sih maksud dari penguasaan diri itu? Bisa menguasai diri berarti dewasa. Ia mampu memimpin tindakannya, pikirannya, dan perkataannya. Juga berarti bijaksana pada ambisi. Ia boleh punya ambisi, tapi nggak akan jadi ambisius kok. Orang yang mampu menguasai diri juga tidak akan bertumbuh jadi orang yang egois. Dia tetap memiliki kepedulian. Tapi ngomong-ngomong, semua yang kita omongin ini benar nggak sih? Kalau benar, dasarnya dari mana? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sewaktu Paulus mengajar kepada jemaat di Galatia, ia mengajarkan buah-buah roh, tanda manusia hidup di dalam roh. Dan penguasaan diri tidak luput dari antara buah-buah roh itu. Ada penguasaan diri. Itu berarti kita tidak akan pernah dapat melakukan dan memberikan kasih yang sejati tanpa penguasaan diri. Bahkan lebih parahnya, tanpa penguasaan diri itu teman-teman, kita bisa loh merusak hubungan kasih yang selama ini terjalin baik. Contoh lain dari kisah Alkitab ketika Yudas mencium Yesus di Taman Getsemani. Ciumannya dianggap palsu. Kenapa? Karena Yudas akhirnya tetap saja mempertaruhkan Yesus demi kedudukan, demi harta, dan demi kenyamanannya sendiri. Dan lihat hasilnya, ketidakmampuan Yudas untuk menguasai diri, meninggalkan penyesalan, seterusnya di dalam hidupnya. Teman-teman, pada bagian akhir ini, cobalah kamu bayangkan sosok dan hal yang paling penting dalam hidupmu.
orang tua, adik atau kakak, sahabat, cita-cita masa depanmu. Akankah kamu korbankan itu semua karena ketidakmampuanmu untuk menguasai diri? Oke Bestins, itulah tentang penguasaan diri. Sekarang bawalah hal ini dan nyatakan dalam keseharianmu, Tuhan besertamu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan